Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Indar, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sistem digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meilda Dwi Indrianti dari Prodi Ilmu Komputer Angkatan 25 kelas C dengan NIM 2510110. Baik, video ini saya buat sebagai pengerjaan tugas mendesain rangkaian flip-flop set reset gerbang logika NOR. Langsung saja, langkah pertama setelah memasuki aplikasi Protos Design, kita membuat project baru. Di sini saya menamai projectnya sebagai tugas PSD Melda. Dan tentunya saya akan simpan di dokumen saya. Lalu kita next. Nah, setelah membuat project baru, kita akan memasuki halaman yang namanya Cinematic Capture. Di sini kita bisa membuka yang namanya komponen mode. Dalam komponen mode ini, kita bisa mengambil komponen-komponen yang dibutuhkan untuk merangkai rangkaian flip-flop gerbang logika NOR. Langsung saja. Yang pertama kita mengambil gerbang NOR itu sendiri. Nah, kemudian kita mengambil yang namanya logistate sebagai input dari gerbang NOR. Lalu logitprop sebagai output dari gerbang NOR. Dan LED, red, dan blue. Nah, setelah kita mengambil semua komponen-komponen yang dibutuhkan, langsung saja kita untuk merangkai rangkaiannya dengan langkah pertama, yaitu kita masukkan gerbang NOR 1 dan gerbang NOR 2. Lalu selanjutnya kita masukkan logistate. Logistate ini kita bisa sebut sebagai inputan reset, dan logistate kedua kita sebut dengan inputan set. Jadi selanjutnya kita memasukkan yang namanya logitprop. Di logitprop ini atau di logitprop pertama kita bisa menyebutnya sebagai output key, dan logitprop kedua kita bisa menyebutnya dengan output action. Nah, di sini kita bisa langsung memasukkan LED red dan blue di antara penghubung gerbang NOR dan logitprop. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya kita sambungkan dengan kabel. Yang pertama, kita menghubungkan reset ke gerbang 01. Lalu ke gerbang 02 inputan kedua. Lalu gerbang NOR 1 kita hubungkan dengan key. Gerbang NOR 2 kita hubungkan dengan key action. Kemudian gerbang NOR 1 ini dengan inputan kedua kita menghubungkannya dengan penghubung antara gerbang NOR 2 dan juga key action. Begitupun gerbang
NOR 2 inputan pertama kita hubungkan dengan penghubung antara gerbang NOR 1 dan key. Kemudian tarik situ. Nah, lalu selanjutnya kita hubungkan dengan LED red dan blue agar lebih sempurna. Atau untuk menyempurnakan rangkaian ini, kita memasukkan tools terminal smooth. Di sini kita mengambil ground dan memasukkannya sebagai penghubung antara LED red dan LED blue. Ya, seperti yang tertera pada video. Seperti itu. Nah, apabila sudah seperti ini, artinya rangkaian flip-flop gerbang NOR sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba apakah rangkaian ini sudah benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Langsung saja kita jalankan. Nah, ternyata setelah kita jalankan, ini tidak menghasilkan output apa-apa. Kenapa? Dikarenakan reset 0 dan juga set 0 itu merupakan kondisi memori, di mana kondisi memori itu adalah kondisi dia menyimpan output terakhir yang aktif atau menyala. Sedangkan kondisi kita saat ini, kita baru memulai atau menjalankan rangkaian ini dan belum ada satupun output yang nyala. Jadi hasilnya akan tidak menghasilkan output apa-apa, karena yang disimpan oleh memori ini disebut kondisi awal. Nah, selanjutnya kita ubah reset menjadi 0 dan set menjadi 1. Maka ini akan menghasilkan output key menjadi 1 dan menyalakan LED red. Nah, inilah yang disebut sebagai kondisi set, dimana jika input set itu 1, maka akan menghasilkan output key menjadi 1. Jadi dalam keterangan ini yaitu kondisi reset. Nah, kita akan mencoba mengubah reset ini menjadi 0 dan set menjadi 1. Nah, tentunya akan menghasilkan output key menjadi 1 dan akan menyalakan LED red. Nah, inilah yang disebut sebagai kondisi set, dimana jika input set itu 1, maka menghasilkan output key menjadi 1. Jadi dalam keterangan ini yaitu kondisi reset. Lalu kita kembali ke kondisi memori. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya adalah output key tetap 1 menyala dan LED red, dikarenakan dalam kondisi memori itu menyimpan output yang terakhir kali nyala. Nah, itu adalah output key, maka memori menyimpan output key yang karena nyala terakhir. Apabila kita mencoba mengubah reset 1 dan set juga menjadi 1, maka yang muncul adalah output key dan key action menjadi 0 dan tidak ada lampu LED yang menyala. Nah, inilah yang disebut sebagai kondisi tidak valid. Mengapa disebut kondisi tidak valid? Karena kondisi ini berbeda atau saling terbalik dan tidak akan menyala jika inputnya salah.
Lalu selanjutnya kita kembali ke kondisi reset, inputnya 0 dan set inputnya 1. Maka disinilah hasilnya seperti sebelumnya, yaitu akan menghasilkan output key menjadi 1 dan menyalakan LED red. Begitu pula sebaliknya, kita kembali ke kondisi reset, di mana jika input reset itu 1 akan menghasilkan output key action 1 dan menyalakan LED blue. Jadi perbedaannya itu ada pada kondisi memori, dimana jika kita memasuki kondisi memori saat ini, maka yang tersimpan oleh memori adalah output dari key action yang menyalakan LED blue, dikarenakan output key action adalah output yang terakhir dinyalakan. Jadi mungkin itu saja dari penjelasan singkat dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.